Jadi solusinya kan itu tadi ada 8 keluarga gitu. Iya. Terus ada 1 sapi. Bagaimana solusinya untuk korban semuanya, ikut korban semuanya. Berikan kambing digaji anjing jadi. Itu juga masuk akal. Jawabannya luar biasa. Karena apa? Gus, sapi dewe korban sapi siji mestinya kalau ngomong itu. Ya itu keluarganya sampai sapi ini sampai itu gede, nek munggah gak iso, kudu nganggo ondo. Lah ondone apa? Wedhus siji. Ngono wae jawabane. Itu yang tepat. Seperti itu luar biasa. Ini juga pengalaman kita untuk menyikapi untuk menyikapi dilema yang ketika kita menjadi panitia kurban. Oke, para pemirsa yang ada di media sosial dan mustamiat yang di media sosial, mungkin bingung sedekah ini merupakan haji luar biasa dari orang yang akan mendapat bimbingan dari Allah, yaitu tamu Allah, anal-ghaib Allah, itu luar biasa. Jadi termasuk dungane sampean iki ya sadurunge budal iki dimandi, sak mulai haji nggih mandi. Makanya nanti akhir Pak insyaallah doa sampean sehingga nomor kali belum diatur. Itu belajar itu seperti itu. Dan untuk pembahasan bab haji ini Pak insyaallah sudah kita bahas dengan senior kita, dengan kita semuanya, dan orang yang akan menjalani ibadah haji. Terus ada 2 yaitu bab untuk korban, karena kita sebentar lagi kita akan mengalami korban, ibadah korban. Nah, bagaimana tanggapan Abah Ari atau tanggapan Mas Rendra Rengga itu bagaimana tentang ibadah korban? Pokoknya jawab banyak jawab Pak. Selingan-lingan sekiranya ulun itu betul gak ada arto untuk korban sapi gak kuat, rebus gak kuat. Bagaimana solusinya untuk korban di tahun ini? Monggo. Korban itu kalau kita mengingat sejarah begitu besar Nabi Ibrahim alaihissalam sampai putranya Ismail beliau mendapatkan wahyu untuk dikorbankan. Ketika itu anak yang sangat tampan, cekatan, kalau menurut orang sekarang di keadaan dengan berdasarkan keimanan beliau yang akhirnya beliau membawa Ismail untuk disembelih, dijadikan kurban. Kalau kita berbicara seperti itu, kayaknya sudah tidak manusiawi. Kita melaksanakan kurban, tapi yang kita kurban itu anaknya sendiri yang tersayang, dan itu cuma satu-satunya anak ketika itu yang akhirnya digantilah Ismail dengan seekor domba, sehingga itu menjadikan syariat yang sampai sekarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ini disuruh untuk berkorban. Jadi korban itu kalau menurut saya bukan hanya sekali saja. Korban itu nantinya ya ibaratnya kita untuk diri kita sendiri. Ketika nanti di akhir di yaumul mahsyar kita berada di alam barzakh. Nah, ketika itulah kita membutuhkan penyembelihan korban kita. Yang sebenarnya untuk diri kita sendiri, bukan istilahnya itu memaksa kita rame-rame bersedekah terus sembelih kita bagikan dagingnya, bukan itu yang sebenarnya itu.
yang sebenarnya itu pengaliran darah itulah yang nantinya menjadikan bukti bahwa tubuh kita ini melaksanakan ibadah kurban yang di situ ada ayatnya itu ya. Bisa nanti kita kaji bahwa itu nanti di alam barzah kita akan naik dari kurban kita yang ketika kita di dunia ini kita masih diberikan satu kesempatan untuk melakukan ibadah kurban, sehingga ada satu cerita dari mbah saya. Mbah saya itu kalau beliau ini mau mengerjakan istilahnya mau mengerjakan bulan-bulan kurban, beliau ini berjalan ke masyarakat-masyarakat atau orang-orang ahlinya. Itu beliau ini menjelaskan bahwa keistimewaan kurban sampai akhirnya karena kebetulan mbah itu ya banyak sawah ya termasuk ahlinya lah di situ. Itu menyembelih kurban itu 25 kambing yang disembelih. Akhirnya di situ orang pada tanya, kenapa Yai kok sampai menyembelih kambing segitu banyak? Nah, itu nanti ibaratnya itu kalau sampean itu berkorban di dunia ini, istilahnya itu kan ada kita naik ya nantinya di sana itu ibaratnya mobil itu naik kan kepingin sekarang itu kan zamannya Velfire. Atau naik BMW. Ini kendaraan kita yang itu nantinya yang kita yang menjemput kita untuk menuju mahsyar, dan perjalanan mahsyar itu jauh kita, dan yang akan dibangunkan dulu itu kalau jenengan nanti di Mekah itu di makam pakai itu ahli pakai ini dia yang akan. Nah kemudian kita kapan? Nah untuk kapan ini ada wakilah itu beberapa tahun itu di visa kita. Nah mungkin dengan kita naik ya, kalau Velfire itu kita tempuh Jakarta sini itu bisa 6 jam gitu ya. Panas Joko jeruk. Ya kalau yang panas jeruk kan secara logika kan lama kita. Mungkin dari situlah kita ini bagaimana umat Islam khususnya di bulan kurban ini untuk menjalankan ibadah. Sebenarnya ibadah kurban itu bukan untuk orang lain. Pada intinya itu kurban itu untuk diri kita. Terima kasih penjelasan dari hukum kurban dan faidah-faidah kurban oleh beliau Bapak Arif, dan bagaimana kita menyikapi kadang kita itu dalam sisi ekonomi yang sangat ingin berkorban sih, tapi untuk kebutuhan sehari-hari kadang kita masih kurang. Itu bagaimana kita harus bisa mendapatkan pahala kurban dengan ibadah apa? Bapak Arif, monggo silakan dijawab. Monggo masih bilang silakan dijawab. Maksud jangan sih. Untuk kita itu mencari hukum yang untuk orang-orang yang betul-betul lemah. Artinya apa lemah? Dengan keimanan kadang lemah. Kita juga sendiri kalau terkena faktor ekonomi juga lemah, pikiran lemah, peripat butuh ngantuk. Seperti itulah. Bagaimana solusinya sehingga kita itu tidak bisa korban, sedangkan kita orang-orang yang itu inginlah intinya pahala itu yang bisa menyamai korban ibadah kurban. Monggo silakan. Nah, masalah itu kan sebetulnya bisa disiasati.
kalau kita awal punya niat, dari niat itu kita, tahun sesuk aku tak kurban, paling enggak kita per hari. Selama setahun nanti kan insya Allah bisa terkumpul. Tergantung niat kita mau kurban kambing atau ikut kurban sapi. Tapi dari segi agama mungkin nanti Abah Arif yang bisa lebih spesifik istilah. Nah untuk masalah ini kan bisa disiasati. Dari menabung per hari 500. Nah selama setahun kan bisa ngumpul ya. Nah istilahnya kan paling nggak niat dulu. Iya. Itu juga betul. Cara usul. Nah ini anak mensiasat ya. Masuk pertanyaan saya itu ibadah apa lagi? Ibadah apa lagi yang bisa menandingi pahala korban? Padahal kita tidak bisa korban. Kira-kira apa ibadah apa? Kalau ini sekedar ya istilahnya pendapat dari saya ya itu sesudah dari saya untuk menamai dari ibadah korban itu sebenarnya kita ini kalau kita melihat dari perjuangan Nabi Ibrahim itu tadi, terus kemudian ada yang mengatakan orang dulu itu mengatakan kalau kamu tidak bisa korban kambing, korban bebek, korban dorong. Nah itu seperti itu mengalirkan darah. Bahkan itu ada apa itu korban itu yang pakai darah 40. Terus kalau supaya kita ini sama porsinya dengan orang yang berkorban tadi, kita ya istilahnya membantu seseorang yang berkorban. Seperti hanya kita membantu nyembelih, bantu Muliti panitia. Nah itu nanti insya Allah itu memang secara dari ayatnya itu tidak ada, tapi ada yang mengarah ke sana. Itu tujuan kita itu kan hidup ini untuk mencari keberkahan. Nah ditarik ke arah sana bahwa hidup kita ini ada supaya barokah. Apa sih barokah kan? Istilah dari khair dari pertamanya kebaikan kita untuk tujuan hidup kita juga melaksanakan suatu kewajiban. Nah di situ mungkin nanti bahwa kita dengan ikhlas membantu orang yang korban itu dengan yaitu tadi nyiasati kulit atau ngetok itu lingkungan itu ya Membantu lah. terus membantu memberikan terhadap yang berhak menerima itu. Nah, insya Allah dengan seperti itu porsi kita itu nanti disejajarkan di situ. Barangkali itu ada menjadi perawi yang meriwayatkan seperti itu juga. Oke, terima kasih Bapak Arif, luar biasa jawabannya. Ketika beliau menjawab ada neka iso kurban wedhus kurban pitik, saya ingat di kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kowe iki nek gak iso kurban, yo kurban pokoknya nyembelih pitik, pokoknya apa yang mbok sembelihno. Itu dalam riwayat Sahih Bukhari, baru ingat. Tapi sumbernya tetap Abah Arif gitu. Itu supaya apa? Supaya keluarga kita itu tidak mempunyai rasa tomak untuk dalam kurban kalau gak dibagi, tetap awak dhewe mayoran. Jadi itu sangat membantu pada masyarakat, membantu pada tetangga kita, atau membantu orang-orang yang betul-betul tidak mampu. Nah, itu tujuan saya supaya apa? Jadi pesimis bahwa pahala itu yang paling besar adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa yang diterangkan di bab barokah juga ada diterangkan.
Di riwayat Tirmidzi juga diterangkan bahwa Ibnu Abbas itu setiap tanggal 10 Dzulhijjah itu nyembelih pitik jago. Nah, itu untuk menyiasati biar keluarga kita tidak tomak. Paling minim paling enggak itu sapi lah 1 kilo. Ya supaya apa? Supaya tidak tomak. Mau gak dibagi ke musola sini wis mayoran itu untuk mensiasati, untuk memberi hukum pada orang-orang yang awam yang selalu kadang itu frustasi dengan ya Allah, kula niki mbok takdir melarat ra iso kurban, sapa sing gelem ditakdir melarat gitu. Nah, kalau ditakdir jadi abari kan enak. Punya kas-kasan luas, punya seperti itu. Umpama saya gelem milih kan seperti itu. Tapi takdir itu adalah kehendak Allah yang diputuskan untuk kita semua. Maka dari itu korban untuk 1 minggu yang akan datang atau 2 minggu ya, 2 minggu yang akan datang, insya Allah dengan pengertian yang begitu singkat, pengertian yang begitu detail, bahkan siasat korban sudah diterangkan oleh Abah Arif. Terus saya ingin bertanya lagi tentang sekarang itu yang lagi viral ketika di Purba itu biasanya dulu ada musola sana maksudnya musola sini sana itu kenapa orang yang ikut dalam panitia di kurban kadang tidak mempunyai hati yang betul-betul ibadah. Kalau betul-betul punya niatan ibadah, maka yang dibagikan pada fakir miskin, pada masyarakat, itu kadang tidak pantas sehingga panitia itu sendiri warak-warakan diri. Nah, itu pemandang. Untuk menyikapi seperti itu bagaimana Pak? Yang belum paham. Kita sebagai panitia itu terjawah terus. Padahal kita yang sudah niat betul-betul ngiwangi, ngiwangi teng musola, teng masjid, ternyata pemandangan dari luar itu penilaiannya itu berbeda. Itu semuanya setiap hari kurban. Itu benar. Bagaimana untuk menanggapi seperti itu? Memang kadang-kala kita itu sudah niat baik, kita tata itu memang satu kita tergantung pada orang masing-masing. Ketika kita membagikan masalah kurban itu memang sebenarnya itu yang pantas. Kadang-kala ada rasa sentimen atau apa gitu ya. Terus jadi 1/2 kilo di sini belum. Mau teko gitu ya. Untuk menyiasati hal yang semacam itu, alhamdulillah kita di musola ini yang kita bagikan itu 1 kilo lah ya. 1 kilo, 1/2 kilo daging, 1/2 kilo itu ada tetelan. Terus yang mau joroan mau dan joroan itu tidak istilahnya dibatasi tidak. Mau ambil silakan. Kalau di sini lagi keluar request Pak. Keluar request. Sampai kebetulan ya untuk urusan joroan bukan awak di 211 atau juga pengelolaannya yang begitu sulit kadang-kadang kita itu sudah kita lepas. Nah itu pun juga banyak yang bertanya, Mas sampai ngawur Mas, kalau untuk pembagian kalau TPD kan, nah ya apa Mas? Iku oleh babat sama wakai, kok nggak babat, sampai nggak babat mau boleh. Kalau mau itu silakan dan tidak dibatasi sampai kepala kambing itu tak kasihkan orang-orang itu tidak mau. Padahal
kalau menurut aturan itu semuanya harus dibagi. betul. Nah ini dikasih disikat. Kebutuhan padahal. Saya daftar Pak. Saya daftar ketika ada sampai mana? Kebetulan waktu itu 8 kambing sampai mana? Bahkan sampai Kak Jul ini bikin sasaran. Terus PNKB ini maju. Kalau sudah bau sudah nggak bisa dikelola. Kalau di Arab yang saya tahu ya, penyembelihan itu kurban itu malah tinggi sekali. Jeroan, adi, sege, indas, bobot juga mau dibuang. Kebetulan di sana itu kan orang Madura banyak. Ketera umum Ciri khas masih Indonesia. Orang Madura gak biasa. Wong Jawa pun kok nangger ono barang sing dikuat eman-eman. Nah sekarang ini tak operan nih. Itu banyak orang Arab yang suka kepala kambing kan gitu. Nah itu tahu rasanya ya. luar biasa. Ini juga sebetulnya sumber nutrisi itu ada di ego sama kepala sebetulnya. Sumber nutrisi. itu ada mungkin ini yang pertanyaan dari korban satu lagi Mas Rendra atau apa? Karena apa? Ada pertanyaan dari orang awam itu, Pak Ustadz, bagaimana apa korban apa kambing atau korban sapi itu lebih baik mana? Nah, itu pertanyaan dari masyarakat awam itu biasanya seperti itu. Kalau kita ya kita ngaji kita ya juga lumayan artinya ya bisa menjawab. Kalau menurut saya juga yang paling afdol itu kita kurban kambing. Nah, sekarang di akhir zaman ini kurban kambing itu disiri wong kan. Itu disiri wong karena korban yang paling bagus itu kambing karena syariatnya juga kambing kan. Nah, seperti itu. Nah, untuk hari ini, untuk zaman ini yang kita hadapi, korban kambing ora patek Pak. Ndase kok didum-dum ora Pak. Nah, itu ada filosofi apa Pak kira-kira untuk jawaban yang terakhir ini? Monggo. Kita menambahkan istilah masalah korban, kadang orang awam gimana istilah tumpakan, anggap aja tumpakannya sesok kan, ini istilah nek numpak kambing ya kayak wong siji, nek numpak sapi kayak wong pitu, nek wong istilah nek wong pitu lemu-lemu apa kuat sapi nek sedang istilahnya untuk jawaban konyol-konyolan. Nggih, kadang orang awam pun pemikirannya begitu. Nggih, Pak. Benar kambing sapi. Sesuai. Nek wong pitu lemu kabeh sedangkan sapine cilik. Oh ya kuat. Tapi nek jawaban kiai yo gampang. Apa sapi ning akhirat itu yo luwih gede. Mestinya kan dilipat kan. Bagaimana kemampuan orang 7. Sing susah maneh kan gini. Bagaimana satu keluarga itu jumlahnya jumlahnya 8 orang. Padahal satu kurban sapi itu 7 orang. Nah, itu bagaimana siasatnya? Pingin bisa kurban. Untuk mensiasati dari 8 kan anak 2 kan memang satu nama satu sebetulnya guys. Untuk mensiasati biasanya untuk tahun depan yang satu ngalah dulu. Ada yang begitu. Contoh yang 8 keluarga, 8 anggota keluarga ya. Gitu. Yang 2 ini masih kecil. Kan bisa disiasati istilahnya untuk mengakali itu tadi untuk 7 anggota satu sekeluarga, yang satu ini ngalah untuk tahun berikutnya karena masih kecil. Untuk tahun-tahun berikutnya kan sudah bertambah besar. Nah, istilah dari pihak keluarga kadang punya aturan main sendiri. Ini susah mana cara ngomong susah. Enggak, maksudnya gini Gus. Istilahnya untuk keluarga
niat berkorban dari kepala keluarga untuk mensiasati, istilahnya mewajibkan untuk berkorban. Maksudnya punya aturan lain sendiri. Niatnya agar bisa lillahi ta'ala bisa berkorban. Sebetulnya dalam artian berkorban kan banyak. Berkorban waktu. Ya caranya golek duit ben iso berkorban. Ngumpulnya duit dan akhirnya iso korban gue tuku wedhus, gue tuku sapi kan ngoten. Nah, kadang keluarga juga begitu punya aturan lain sendiri untuk agar bisa rutin tiap tahun bila dikehendaki istilah punya terutama materi untuk berkorban. Gitu. Kalau kadang saya dan Abah Arif dilema juga kadang. Jadi panitia tiap tahun ya itu tadi permasalahan-permasalahan. Ya seperti. Nah, tapi perlu juga dikasih paham karena banyak masyarakat juga yang tidak tahu sebetulnya berkorban itu untuk diri sendiri. Luar biasa dari penjelasan Mas Indra, tapi saya masih belum paham penjelasan Mbak Indra, membingungkan. Dicari solusi tambahan tukang titi. Jadi solusinya kan itu tadi ada 8 keluarga gitu. Iya. Terus ada satu sapi. Bagaimana solusinya untuk korban semuanya, ikut korban semuanya. Berikan kambing diganti anjing. Itu juga masuk akal, jawabannya luar biasa. Karena apa? Gus, sapi ini korban sapi siji mesti nggak ngomong itu. Ya itu keluarganya sampai sapi sampai itu gede, nek munggah gak iso. Kudu nganggo ondo. Lah ondone apa? Wedhus siji. Ngono wae jawabane. Itu yang tepat. Seperti itu, itu luar biasa. Ini juga pengalaman kita untuk menyikapi untuk menyikapi dilema yang ketika kita menjadi panitia kurban. Ada isu yang begini, sing tukang beli ada sing digowo, sing tukang beli politik. Sing enaknya sing lebih ekstrim, sing tukang beli lu gak mati-mati. Lo beli juga ada yang ini. Mesti ada tukang beli mati. Istilah ziarah terus dikubur. Ada bahasanya ini membingungkan. Itu bagaimana untuk baru untuk menyiasati atau memberi jawaban pada muhibbin hobi sedekah atau pecinta hobi sedekah yang ada di media sosial yang dia juga tidak pernah ngajinya di YouTube, monggo silakan. Memang masalah korban ini saya sendiri sama Mas Rega ini yang seringkali mengalami masalah-masalah. Kadang-kala kita itu maunya yang kita beli itu katakan sapi yang seharga 25. Sedangkan orang-orang itu rata-rata yang kita mintai per orang itu 3.500. Kalau 500 itu kita mendapatkan uang 24.500. Sedangkan yang kita beli itu seharga 25. Nah ini sampai nilainya ditambah. Siapa sih nambah? Ya ini. Ya sopo kan katanya. Sampai akhirnya ya pun kita cari solusi agar uang kekurangan itu ke istilahnya bisa tercukupi untuk diri yang lebih. Terus ada memang itu kejadian dan banyak juga yang terjadi kurangnya itu bahkan sampai kadang-kadang 1 juta. Nah, terus karena orangnya ini yang istilahnya itu dari penyelenggara, akhirnya kekurangannya tidak ada. Jadi itu ya kita anggaplah itu sobat. Jadi tetap aturannya itu tetap
sapi-sapi 7 orang gitu ya kan. Jadi kita istilahnya nggak tambah itu tadi berarti wolu lah gitu enggak gitu ya. Ini mereka ini melakukan sedekah dan mungkin itu nanti pahalanya akan sama dengan orang-orang yang berbagi. Luar biasa. Nah, itu Dan cara. sebentar, istilah mau menambahkan tadi, istilah yang saya uraikan tadi, istilah ini aturan dari keluarga saya, istilah contoh menggolu dia caranya bensus korban sapi. Iya. Nah, kalau dari aturan keluarga saya, istilah tahun ini gue, tahun gue siswa, atau opsi kedua dari 8 orang yang satu ngalah, biar dapat 7 nama ini yang diajukan untuk tahun ini. Nah, sing iki gak katut diajukan yang tahun besok yang satu ngalah lagi. Itu aturan main di keluarga saya. Nah, Itu juga bagus Ya. cara seperti yang apa? Mungkin kadang kan seperti kalau di zaman ini kita kurban sapi itu kan koyo apa mungkin arisan. nah, Arisan. Terus saya itu ada pertanyaan yang sangat tidak bisa menjawab dari saya sendiri. Ketika kita korban dengan cara arisan, itu kan tidak satu keluarga. Nah, Keluarga kan beda-beda. beda. Ya, terus gimana caranya ketika Suben, ketika Abari menyampaikan ketika di alam kubur, di alam barzah, dalam barzah kita naik, padahal yang korban itu ada yang tempatnya tempatnya di Surabaya, tempatnya di Sidoarjo, tempatnya di Pasuruan. Bagaimana cara mengumpulkan? Monggo silakan dijawab. Ya kalau ingin jawaban pasti itu, ya monggo. Itu Betul nggak? Betul nggak? Iya. Karena kita belum ngalami. Karena apa? Karena itu ada pertanyaan yang seperti itu, ekstrim seperti itu. Iya, betul. Kita menjawab yo, iya yo dengan dalil yo, dengan dalil yo tidak ada dalilnya, dengan Al-Quran juga tidak ada Al-Qurannya, dengan hadis juga tidak ada hadisnya. Jadi ibadah di dunia itu kita sebanyak-banyaknya, ketika kita di akhirat itu sudah beda caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Arif tentang haji atau tentang kurban. Barangkali itu ya itu merupakan simbol seperti halnya ketika waktu Ramadan itu punya pintu neraka, tidak ada dua dibuka pintu surga, terus kemudian setan dikacang ya, terus kemudian hadis ini tahu dari mana? Itu ada satu kitab yang menerangkan bahwa ya itu tadi semuanya itu agar diri kita ini untuk melakukan ibadah supaya kita melaksanakan ibadah, bahwasanya setan ini sudah dibelenggu, dibukanya pintu surga. Ayo kita beribadah untuk menuju satu kebaikan. Itu juga itu tadi kalau masalah korban, itu ngelem-ngelem terus sapinya turun gitu ya. Padahal itu kan nisab kan sudah nisab, sudah istilahnya itu sapi ini sudah berumur 2 tahun gitu ya. Nah, itu memang anjuran itu harus sapinya itu yang besar, yang lorong-lorong kan gitu. Jelas itu ada aturan-aturan lainnya di situ. Milik kambing pun juga seperti itu. Kalau orang Arab nggak mau kambingnya gitu. Sedangkan orang yang haji itu nanti Mas Rega tahu di sana bagaimana kita berkorban di sana. Gam ya, Gam dengan 500 kayak sekali itu di sana. Itu saya tahun itu 400 misalnya. 400 itu kambingnya itu kayak terlelu, dijunjung ini kuat. Terus saya tanya, mana kambingnya itu? Kebetulan dari rombongan saya itu ada yang pasrah terhadap KBI-nya.
Sampai kan wis pasrah, itu orang gak teko. Pak Ahmad ini ditenteni ini sampai 2 jam gak teko. Ya entah itu memang benar terjadi dadakan atau itu akhirnya kan macam-macam timbul pemikiran kita. Sampai kan sudah pasrah ke saya, dia pasrah. Akhirnya kayak taman kanak-kanak, jawab iya. Nah, begitu saya pulang, saya tanya sama pegawai, itu kok ada kejadian semacam ini? Oh, saya nggak tahu. Kalau di luar hari itu nanti harga kambing itu bisa 150. Terus, ya ini mas, sampai di KPI harusnya balik-balik lagi. Itu nanti diberikan setelah hari akad diterima, terus kemudian disembelih ketika bukan hari itu di hari kerja ya. Terus seperti itu ya aturannya. Terus saya tanya, kambing yang semacam itu besar mas kambingnya itu, kalau di sini itu mungkin kisaran harga 6 juta sampai itu berapa? Wah, sampai 900 ya. 800 sampai 900 ya. Itu kambingnya. Kita dia untuk dibuat korban itu sudah ya seperti itu mestinya. Cuma yang terjadi di jamaah kita, kambingnya kau kecil-kecil kecil ya, Kacangan. kambing kacangan. Ya. Ya, luar biasa. Ini juga pengalaman ini ketika di umroh, ketika haji, ya Allah luar biasa. Semoga kita semuanya ini membahas haji, membahas kurban, semoga kita semuanya bisa mengamalkan dan menjalankan yang disyariatkan oleh Nabiullah Ibrahim, yang kita teruskan dengan umat beliau Rasulullah Muhammad SAW. Terus pertanyaan terakhir untuk Mas Rendra, Rendra, jangan wis mbok, wis pelat gitu. Ketika di menjalankan ibadah haji, itu doa apakah padahal sampan masih muda? Doa apakah yang kau panjatkan ketika di sana? Atau minta apa? Terus siapa yang kamu doakan? Semoga kita juga masuk daftarnya Mas Hendra. Monggo Mas Hendra disampaikan dalam hati sampai yang paling dalam, dan kita juga mempunyai majelis taklim berfisikah dan juga berharap untuk didoakan agar bisa menjadi berkah ilmunya, berkah semuanya, jemaahnya, dan mungkin itu harapan kita, mungkin di harapan jenengan mungkin sama insya Allah. Monggo Mas Hendra. Sebelum ke arah situ saya mau menambahkan sedikit masalah bab kurban. Tapi istilah di Islam kan itu indah, di Islam itu meringankan umat. Ojo tiga akor. Dia caranya adalah 3 akor dengan mensiasati istilah masalah arisan tadi, atau pas hari H langsung biuk, langsung sesuai aturan di panitia. Istilahnya dianggap ringan saja, nggak usah terlalu, karena Islam itu memperingat umat, tidak memberatkan umat, menyejukkan umat gitu. Nah, terus untuk masalah haji, berhubung saya mendapatkan amanah sebelum beliau meninggal untuk menemani ibu, untuk ibu usia sehat. Dalam Islam sendiri kan ibu disebutkan 3 kali, baru bapak. Mumpung ibu masih sehat, doa yang saya panjatkan terutama untuk ayah, terutama dibebaskan dari satu
bagaimana bisa istiqomah. Banyak pelajaran, banyak yang saya dapat dari ayah, terutama doa yang akan saya panjatkan untuk ayah dan keluarga saya, jauhkan siksa kubur, dihapuskan dosa-dosa, mungkin juga berkah dari barokah masjid di kampung saya dan sifat-sifat. Alhamdulillah punya masjid, mungkin berkahnya dari masjid juga saya bisa berangkat barokah dari masyarakat desa, dan tidak lupa juga orang-orang terdekat saya. Saya bisa mendoakan yang sudah ke sana agar bisa ke sana lagi, yang belum ke sana agar bisa ke sana, bisa menyusul. Kadang kita juga tidak tahu rezeki itu tiba-tiba ada, wallahu a'lam. Ini juga istilahnya akhir tahun dapat panggilan, benar-benar rasa syukur saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aku dalam hati kecil, apa saya sudah mampu, sudah layak. Ternyata Allah sudah menjawab istiqomah dari orang, minta petunjuk. Ya Allah, semoga pulau itu pun sanggup. Ternyata sudah terjawab karena ini mansal amanah. Memang berat untuk menjalankan amanah, tapi harus dari lubuk hati yang paling dalam, harus menjalankan amanah tersebut. Siap gak siap harus siap. Dan breathing. Siap. Dia doa terbaik untuk kita semua jamaah-jamaah di majelis. Hobi seberkah juga mendapatkan barokahnya, saling mendoakan, doa terbaik untuk kita semua. Saya mau berangkat minta doanya, setelah saya sampai di sana juga mendoakan, bukan yang gitu begitu. Siap. Closing statement. Terima kasih. Ini mungkin jawaban yang terakhir dari narasumber kita, dari Mas Jaya dan Abah Arif. Mungkin langsung ditutup dengan doa. Doa yang pertama orang yang akan dibacakan, orang yang akan menjadi tamu Allah, yaitu Mas Indra. Monggo nanti dilanjut doa yang kedua oleh Abah Arif. Dan semoga perbincangan kali ini mendapat restu, mendapat ridho, mendapat keberkahan, mendapat kemanfaatan untuk kita semua. Monggo silakan dipimpin doa yang semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma inna salamun wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahmatan fil dunya. Allahumma qawin alaina fi sakaratul maut wa nadzilna nar wa Allahumma jamilna bil afiyah wa salam, hakimna bil taqwa wal istiqomah wa mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika
Amin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Oke, para pemirsa yang ada di media sosial Bukit bin Hobi Sedekah, kali ini ringkasan podcast kami di Hobi Sedekah sudah usai dan ditutup dengan doa. Semoga acara podcast seri ini malam hari ini betul-betul membawa berkah, membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Bahkan saya berdoa, kita berdoa untuk Bukit bin Hobi Sedekah yang mau sedekah, semoga diparingi istiqomah ngajine, diparingi wawasan manfaat ilmune, sehingga kita menjadi yang sangat merindukan, yaitu syafaatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya, pembawa acara atau moderator dari Hobi Sedekah, mengucapkan Hobi Sedekah 100% top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.